Emang kamu pikir kamu selingkuh ini hanya sekali aja? Saya lagi memperbaiki nama baik saya. Nama kamu udah hancur. Nama kamu hancur bukan karena saya, tapi karena ulah kamu sendiri. Saya teman-teman terima kasih ya buat moderator aku yang solid. Aku bangga sama kalian. Woi, terus gua apa kabar? Yang nemenin lu dari nol. Dari nol. Lu jadi gembel. Gembel. Lu datang ke Bandung, lu ngapain? Apa? Lu bilang, iya, aku tuh baru tahu ternyata Rosi itu janda. Setelah aku kenal dia 8 bulan. Hei, pembual! Pembual, penipu. Laki-laki nggak punya harga diri kau. Ya? Laki-laki yang punya jati diri cuma berani karena hanya ada moderator-moderatormu. Oh, dia sendiri dia berani nggak? Kayak gua nggak berani. Kamu mau bongkar apa? Bongkar. Asal bener ya. Bisa kamu buktikan. Jangan cuman fitnah. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Satu persatu Polikarpus mendapatkan balasannya, teman-teman. Baik yang ditangkap polisi seperti Demas ya, Rudi Simamora dan sebagainya. Ada juga yang berakhir dipermalukan semalu-malunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan siapa mereka sesungguhnya, dan belum lagi masalah demi masalah yang mendatangi diri mereka. Tidak ada damai dan sukacita dalam hidup mereka, hidup terus dalam penderitaan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jangan kalian berpikir kenapa penghujat A, B, C nggak masuk penjara bang, sedangkan ada penghujat D, E, F masuk penjara. Kok seperti itu? Ini gimana kan gitu? Banyak orang bertanda tanya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, Allah punya jawaban dan cara Allah sendiri untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Kita bisa lihat, ada yang masuk penjara, Deddy Saputra masuk penjara. Kenapa Deddy Saputra masuk penjara? Ya karena mungkin menurut Allah, itu adalah hukuman yang paling cocok untuk Deddy Saputra. Itu hukuman paling pantas untuk dia. Kenapa? Dia dipenjara di Aceh. Ya, Aceh yang kita tahu merupakan daerah kelahiran Deddy Saputra itu sendiri, yang selama ini dia takuti untuk pulang. Deddy Saputra nggak pernah berani pulang ke Aceh lantaran fitnahan-fitnahan dia sangatlah mengerikan, dan dia tahu orang banyak yang tidak suka dengan dia. Jadi begitu dia dipenjara di Aceh, itu udah hukuman yang paling cocok dengan Deddy Saputra. Terus bagaimana dengan Pak Bom, RK dan sebagainya? Kenapa nggak ditangkap gitu kan? Kenapa Edis lari ke luar negeri? Nah, jadi kita lihat teman-teman, Edis sekarang dipermalukan semalu-malunya.
terbongkar anak hasil jinanya. Ya, hidup dalam penghinaan, begitu juga dihina oleh keluarga sendiri. Ya, dihina oleh keluarga sendiri karena ketahuan ternyata bejat, ternyata nggak benar, jadi omongan satu kampung, jadi omongan semua saudara-saudara dan teman-temannya. Itu udah penderitaan bagi Edis Sidabutar. Belum lagi satu persatu herder-herdernya meninggalkan dia. Satu persatu kebusukan Edis dibongkar. Oke, itu kita bicara Edis. Begitu juga dengan Pak Bom Bom, dipermalukan semalu-malunya. Tetapi kenapa nggak masuk penjara Pak Bom Bom, RK gitu kan? Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, ada orang kalau masuk penjara dia malah lebih enak dibandingkan dengan dia dipermalukan. Kenapa saya bilang gitu? Saya ambil contoh teman-teman. Ada orang masuk penjara, dia akan dapat donasi yang sangat besar, dan begitu dia keluar dari penjara, dia malah senang. Kalian bayangkan ya, saya tanya kalian aja deh, ya. Orang-orang awam di sini nih. Kalian masuk penjara setahun nih, setahun teman-teman, jalani kehidupan di penjara setahun, dan di penjara pun kalian dapat sel khusus, dapat perlakuan khusus, bahkan bisa live, ya, punya handphone. Ada beberapa polikardus kan terbukti ya, bisa live dari dalam penjara. Oke? Punya fasilitas khusus, dan yang paling penting, kalian dapat rumah pribadi, dapat mobil. Begitu keluar penjara, punya rumah, punya mobil, punya tabungan yang banyak. Mau nggak kalian? Masuk penjara setahun, keluar dari penjara punya rumah miliaran, dan uang minimal di tabungan ratusan juta. Akan banyak yang bilang, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa gitu kan. Karena di luar kerja, gaji cuman misalnya 6 juta, 7 juta. Kurangi pengeluaran, tersimpan paling jago, kalau paling hemat pun nyimpannya cuma 3 juta. Setahun baru 36 juta. Ini keluar dari penjara nggak sampai setahun, sudah punya rumah. Nah, lumayan. Banyak orang mau. Sehingga nggak cocok hukuman itu. Hukuman penjara cocok bagi polikardus yang kalau masuk penjara, dia hanya akan gigit jari. Contohnya Rudi Simamura. Kenapa dia gigit jari? Donasinya diambil oleh Rudi Iskariot, diambil oleh Pak Bom Bom dan sebagainya. Ya ngomong mereka ya. Denny Saputra masuk penjara, donasinya diambil oleh Herder dan Edis. Denny Saputra gigit jari. Yang kayak gitu cocok. Tapi kalau yang masuk penjara, rekeningnya malah bertambah, saldonya bertambah, rumahnya bertambah, nggak cocok. Bagi dia itu bukan penderitaan. Bagi dia itu bukan neraka, kan gitu. Bukan neraka, karena targetnya tercapai. Jadi orang-orang seperti itu tidak cocok masuk penjara, tapi hukuman yang lain. Kita lihat bagaimana hukuman untuk RK ini teman-teman ya. RK dipermalukan semalu-malunya. Yang mempermalukan dia, istri sahnya. Istri sahnya, sekarang dia hidup terkantung-kantung dan hanya berharap belas kasihan dari spender-spender dan donatur-donatur bodohnya. Ya, saya katakan bodoh karena mereka otaknya nggak ada. Otaknya nggak ada. Jadi RK itu cuma bertahan hidup dari mengharapkan setiap hari live. Kalau nggak selesai dia. Yang pertama tabungan nggak punya. Yang kedua apapun nggak punya. Cuman asetnya itu satu-satunya mobil yang dia bawa itu. Itu pun BPKB-nya sama Rossi. Nggak sama dia. Oke? Hidup dia itu tergantung dari donatur. Dan makin kesini makin banyak donatur yang muak dengan kelakuannya. Karena melihat ini orang nggak bisa dinasihati. Dan bagaimana Rossi pelan-pelan membongkar kebusukan dia. Setiap harinya ada saja informasi-informasi baru mengenai kebejatan dari RK ini. Dan itu tentu saja membuat banyak spender, donatur dia yang kecewa dan akhirnya menarik diri untuk mendukung RK. Jadi bagi orang seperti RK, hukuman yang paling cocok ya seperti ini. Seperti ini. RK kalau masuk penjara, yang ada tabungannya bertambah. Rumahnya akan bertambah. Kalau dia masuk penjara ya. Betul nggak? Bayangkan, dia di luar saja bisa membuat donatur mau ngasih uang buat rumah. Untuk membangun rumah. Bayangkan, di luar dia bisa seperti itu. Normal. Ya, di kondisi normal. Apalagi kalau dia masuk penjara.
Mereka akan bilang dia masuk penjara karena mewartakan Injil gitu kan. Karena mewartakan Injil itu adalah menghujat agama Islam gitu kan. Mereka akan propaganda seperti itu. Mereka akan buat framingan seperti itu. Dan akhirnya banyak orang tersentuh dan ngasih donasi sehingga RK bisa beli rumah lebih banyak lagi, bisa selingkuh lebih jauh lagi gitu kan. Ya. Kalau sekarang dia ketahuan karena selingkuhnya di kos-kosan, teman-teman. Di kos-kosan begitu didatangi, ya disepak itu pintu terbuka. Coba dia selingkuhnya di JW Marriott, Ritz Carlton gitu kan. Nah, paling Rossi cuma bisa nunggu di bawah. Kalau Rossi bilang sama resepsionisnya, saya mau ketemu dengan suami saya. Siapa suami Anda? Michael, RK gitu kan. Ini fotonya, ini KTP-nya. Nggak dikasih, teman-teman. Nggak akan dikasih. Nggak akan dikasih. Coba tes. Hotel bintang 5 nggak akan kasih kamu naik sembarangan. Dan kamu juga nggak bisa naik ke atas gitu. Ada aksesnya. Ya. Betul nggak? Itulah kenapa ya, banyak orang selingkuhnya di hotel-hotel mewah. Privasinya terjaga. Kalau RK masuk penjara, dia akan punya uang untuk melakukan itu. Malah senang dia. Malah senang. Keluar penjara bisa berzina sebanyak mungkin gitu kan. Nah, jadi hukuman yang cocok untuk RK ya bukan masuk penjara, tapi seperti ini. Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kita akan dengar bagaimana Rossi kembali membongkar teman-teman bahwa RK sekarang selingkuh dengan, selain Priska, ada seorang wanita yang berprofesi sebagai dukun ya. Bayangkan ada dukun ternyata sekarang selingkuh dengan RK. Nambah lagi selingkuhan dia. Jadi memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok herder, bahwa masih ada 2 perempuan lagi yang jadi korban RK. Masih ada 2 lagi, selain Putri, ya selain Priska. Masih ada selingkuhannya 2 lagi. Nah, ini sudah mulai nih, terbongkar satu, bahwa satu ini ada dukun ya. Oke? Dan bagaimana RK itu sudah berencana menikahi Priska, bahkan sudah ngomong dengan orang tua Priska. Waduh, mau poligami dia mungkin ya, atau mau jadikan gundik. Apa ini? Apa ini teman-teman ya? Ini menarik ya. Dan Rossi juga membongkar bahwa ini semua terjadi karena si RK duluan yang menjelek-jelekkan dia. Jadi jangan bilang kenapa dia menjelekkan RK, kenapa live setiap hari menjelekkan RK. Karena Rossi duluan dijelekin, bahkan banyak donatur, ya, donatur yang menghubungi dia bilang kecewa, kamu ini kok begini Rossi gitu kan. Selidik punya selidik, rupanya RK menjelek-jelekkan dia ya, kepada para spender. Tujuan RK ya supaya spender kasihan sama dia kan gitu, buat cerita sedih. Buat cerita sedih bahwa RK terzolimi, RK itu ditindas oleh Rossi, supaya spender kasihan. Nah ini udah mulai terbongkar, dan spender sudah mulai tahu nih kelakuan RK sesungguhnya. Ya, itulah yang membuat RK makin kesini makin menderita nih hidupnya nih. Makin menderita, sekarang coba kalian lihat, macam ayam sayur dia, udah mulai macam ayam sayur. Nah, ini memang neraka yang lebih cocok ya, neraka dunia yang cocok untuk RK, bukan penjara. Kalau penjara senang dia akan dapat donasi banyak. Oke, kita akan dengar bagaimana Rossi ya kembali membongkar kebusukan RK yang baru-baru nih. Ini yang baru-baru ya, yang belum pernah kalian dengar dimanapun. Jadi simak baik-baik. Dan bagi teman-teman, jangan lupa supaya makin seru nontonnya, ditemani Maudi madu ya, madu asli yang baik untuk kesehatan kalian. Ada madu ternak, ada madu hutan ya, ada beberapa jenis madu hutan. Dan saya sarankan coba madu hutan Aceh, nikmatnya luar biasa. Dan kita juga ada jualan kopi, namanya Maha Kopi, serta ada gula arennya ya. Nah, ini kombinasi yang mantap, jadi kopi susu gula aren. Nah, kalau susu saya nggak jual, karena susu cepat basi, mending kalian beli sendiri ya. Karena kan ada orang yang cocoknya susu yang ini, susu yang itu gitu kan. Nah, jadi kalau susu beli sendiri, kalau gula arennya beli sama saya, dan kopinya beli sama saya ya. Dan kita ada madu untuk keperkasaan juga ya. Madu ini bagus untuk keperkasaan. Bagi pria-pria yang lemah letih lesu, jangan lupa dibeli madu ini. Nah, ini salah satu yang buat apologet-apologet itu kuat untuk live diskusi pagi, siang, malam. Bagi teman-teman jangan lupa dibeli. Link pembelian sudah ada di deskripsi video, tinggal diklik atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera.
Macam cara akan dia halalkan. Ya. Lu fitnah gua di kampung, di Maumere, ngeri, gua bales ya. Selama ini saya diam. Saya diem. Tapi banyak yang hubungin saya, nanya, Rosi benar kah Rosi begini? Kami merasa ditipu sama Rosi. Ya, oh, gila, lu mikir apa? Terus ya guys, satu hal. Atas dasar apa keluarga kamu jebol rumah di Maumere? Rumah di Maumere itu ada seorang Cece kasih untuk saya, untuk kamu, dan untuk Tatan. Kita bertiga, karena kita berkeluarga. Kenapa kok bisa keluarga kamu jebol rumah? Kenapa dijebol pintunya? Emang itu rumah siapa? Itu rumah kamu sama rumah saya dong. Yang berhak itu adalah kamu dengan saya. Tapi kenapa ada orang asing jebol rumah saya di sana? Kenapa dijebol? Kenapa lancang sekali? Kalau perkara saya menjual barang-barang di dalam rumah, buktinya ada semua cecetan di sini. Kamu bilang kamu nggak akan pernah pulang lagi ke Maumere kan? Dan saya memutuskan pulang ke Maumere sehingga saya jual barang-barang dalam rumah daripada rusak. Benar nggak? Daripada rusak. Dan kamu yang suruh jual, saya jual. Ada bukti chatnya. Tapi kenapa di live kamu bilang? Di live kamu bilang, iya barang-barang saya dijarah semua. Kenapa? Kamu amnesia kah? Atau perlu saya spill di sini, cecetan kamu yang bilang, jual aja barang-barangnya semua. Perlu saya spill? Lengkap. Terus kamu sebutkan satu nama spender, ya, lengkap namanya kamu sebut, kamu fitnah dia dengan saya ada hubungan. Kalau sampai saya kasih ke dia, kamu bisa membusuk di penjara, tahu? Tapi saya tahan sampai detik ini, saya nggak lakukan itu. Kamu bongkar kebusukan saya apa? Selama saya berumah tangga dengan kamu, RK. Panggil guys. Kalau ada tuh si Pio ya, si Pio itu kerucuk-kerucuknya tuh budak-budaknya si RK, panggil ke sini. Budak-budak si RK panggil ke sini semua. Si Pio, si Beautiful Island, siapa lagi, si Jan, panggil tuh budak-budaknya suruh ke live saya, naik ngomong sama saya. Saya perempuan, saya berani. Mau ketemu langsung berani, saya nggak takut. Oh, saya lebih berani lagi kalau ketemu langsung. Jangan cuma ngomong-ngomong bikin circle fitnah saya di situ, pecundang. Penipu. Pelayanan kamu tuh hanya karena ini. Tapi kalau hati kamu tuh busuk, saya tahu kamu. Ya, saya tahu kamu. Saya tahu kamu gila uang. Terus yang bilang, aduh Rosi sekarang kasihan, udah nggak hidup dengan RK lagi, udah nggak ada pemasukan lagi. Woi, kalau gua gila uang, gua nggak akan viralkan laki gua. Tapi bagi gua segalanya bukan tentang uang. Gua lebih bagus hidup sengsara di sini, pas-pasan. Ya, gua lebih bagus hidup pas-pasan. Apa lagi? Apa? Tadi ada yang WA. Oh, coba duet sama Terosi lagi ngamuk-ngamuk. Coba kamu juga sama, katanya gitu deh. Bang Joseph, gua lagi kesel. Gua dibilang kawin 4 kali, Bang. Gua kesel. Kesel Bang Joseph. Aku dibilang kawin 4 kali. Coba Bang Joseph. Aku tuh udah bilang Bang Joseph lihat ya. Meskipun suara aku pas-pasan Bang Joseph, aku tiap hari nyanyi di sini. Terus yang bilang Tapi siapa? pas aku lagi enak-enak nyanyi, kenapa aku tiba-tiba dapat berita dibilang, aduh katanya Rosi itu suaminya udah 4. Terus katanya Bang Joseph, aku tiap hari pakai baju seksi Bang Joseph, pakai tali 1, celana pendek, duduk di jalan, katanya mangkring gini kayaknya cewek cowok. Terosi, makanya kalau keluar pakai minta beliin atuh seragam boker. Jadi kalau keluar tertutup semua. Hah? Coba sekarang gini Bang Joseph ya, Bang Joseph, orang dalam artian pacaran aja, aku rasa untuk ganti pacar sampai 4 kali mikir dulu. Misalnya habis putus dari sini, pasti dong jedah dulu nih kayak 6 bulan lah supaya move on, bener nggak? Ya itu orang normal. Ya, terus aku dibilang nikah 4 kali, coba. Pokoknya Bang Joseph ini pencemaran nama baik. Yang jadi aku kesel Bang Joseph, keluarganya loh Bang Joseph, orang tuanya sendiri yang tebar ini di kampung. Aku udah DM orang tua si RK loh. Aku bilang stop tebar fitnah. Karena saya juga di sini punya keluarga. Keluarga saya mempertanyakan itu.
Kenapa kok kamu udah diem tapi mereka masih ribut gitu loh? Maunya apa sih si RK ini, si pecundang ini? Laki-laki tidak punya keberanian. Terosi tahu ini dari mana? Keluarganya yang telepon saya. Klarifikasi ke saya. Saya punya hak jawab. Saya bilang saya tidak pernah menikah 4 kali. Dari mana? Coba sebutin satu persatu. Kemudian Bang Joseph, dapat lagi saya info. Ternyata RK ini sudah sering datang ke rumah Priska, menjemput Priska, dan orang tua Priska menerima dengan baik. Dan katanya RK ngomong ke keluarganya Priska, bilang, iya rumah tangga saya tuh udah lama nggak baik-baik aja karena nggak punya keturunan. Lu berobat ya, jangan bilang gue yang bermasalah, gue tuh punya anak 3 ya. Tapi kalau lu dengan gaya hidup lu mabok, begadang, ya gimana lu sehat? Suruh si Pio naik ke sini. Si Pio Beautiful Island tuh yang suka nge-DM gua, naik sini. Bila perlu si RK-nya sekalian, naik sini. Klarifikasi, kalau saya nggak pernah nikah 4 kali. Ya. Coba sebutin, suami pertama saya siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa, sebutin. Jangan cuma ngebacot. Kalau kamu bilang, itu salah paham aja terus. Perlu saya spill di sini. Orang yang ngomong ke saya, yang nelpon saya, perlu saya spill. Kamu pikir orang di Maumere sana nggak laporan ke saya? Lapor. Sekarang kamu dengan bangganya memperkenalkan di lab kamu perempuan baru. Dan perempuan itu kamu pakai untuk menghubungi saya. Seorang dukun, hah? Jadi dia sekarang lagi deket sama perempuan dukun, guys. Dan perempuan itu nyuruh saya untuk main dukunin si RK supaya RK balik sama kamu. Udah main dukun aja katanya. Ada tuh akun yang namanya Sei, ada akun yang namanya Clara, ada yang nama akun Bella Alma, Favilia. Itu orang jahat, guys. Ya, RK penipu. Kamu itu di TikTok ini hanya butuh ini, uang. Tujuan kamu masuk di TikTok ini yang alibi kamu, modus kamu pelayanan, ini tujuan kamu. Saya tahu kok, kita sering ngobrol waktu kita masih romantis. Kamu tuh paling begini kalau nggak ada uang, paling begini. Si RK tuh kalau nggak ada uang gila, guys, dia butuh duit. Ya. Kamu tebar-tebar fitnah tentang saya udah stop ya. Udah diam saya selama ini, nggak banyak ngomong. Tapi kamu semakin menjadi semakin gila. Jangan pancing gila saya. Cukup kamu menghancurkan perkawinan kita, tapi jangan yang lain. Ngerti kamu RK? Kucluk, naik kamu. Guys, coba kalian kirim tuh ke Sepio. Suruh naik ke sini. Siapa tahu si RK-nya nggak berani karena si RK pecundang. Dia nggak ada keberanian sedikit pun. Bahkan saya seorang perempuan aja dia nggak berani ngadepin saya untuk pulang ke Maumere. Alasannya apa? Nggak ada ongkos. Tiba-tiba ada orang baik mau ngongkosin dia, tetap aja nggak berani. Alasannya apa? Nggak pulang. Iya, aku nggak pulang karena aku lagi mimpi ketemu malaikat. Malaikat itu ngasih kode sama aku. Jadi hanya seorang RK yang bisa ketemu malaikat, guys. Mau bilang buktinya mana? Saya rekam semua penjalanan kita. Semenjak itulah aku menyangka kamu tuh orang gila. Karena hanya seorang RK yang bisa ketemu malaikat. Apa? Kamu mau framing saya apa? Yang editan kamu itu? Iya, yang udah kamu edit itu, video-video itu. Kamu yang KDRT, kamu yang selingkuh, kok kamu yang ngerasa disakitin? Hah? Iya, nih lihat nih, guys. Jadi aku cuma nggak ngarang-ngarang. Ini buktinya nih, ada nih yang bilang aku nikah 4 kali nih. Muncul kamu RK di sini, ya. Share ke dia, guys. Suruh dia naik ke sini.
Suruh dia naik ke sini. Pertanggungjawabkan apa yang keluar dari congornya dia itu. Pertanggungjawabkan. Saya nggak terima. Aku lagi nggak selera nyanyi kalau Isa. Lagi emosi aku, Kak. Naik sini. Jangan cuma beraninya nyuruh babu kamu tuh DM saya. Kakak, gini. Gitu. Makanya yang itulah kualitas kalian tuh hanya bisa jadi babu si RK doang. Kasian sih nggak punya jati diri. Ya. Suruh dia naik ke sini. Pertanggungjawabkan ucapan dia. Yang bilang saya nikah 4 kali, terus bilang katanya ATM dia saya ada 3-3-nya. Terus dia bilang saya makan uang gereja 20 juta. Pertanggungjawabkan RK Bodat. NPD, laki-laki sakit jiwa. Satu saya minta sama kamu ya, selesaikan perkawinan kita ini baik-baik ya. Bukan saya untuk balik sama kamu najis, saya nggak mau balik sama kamu. Ya. Ya. Jadi kalau ada di antara kalian di sini pernah menerima video dari si RK, video yang udah diedit sama dia, kalian telan mentah-mentah, kalian nggak bener-bener kasihan. Kasihan. Suruh share ke dia, coba. Suruh dia pertanggungjawabkan ucapan dia. Ya. Suruh dia pertanggungjawabkan ucapan dia. Yang bilang saya nikah 4 kali, terus dia bilang uang dia sama saya diambil semua, ATM-nya semua di saya. Dia bilang saya makan uang gereja 20 juta. Dia bilang saya pemabuk. Pertanggungjawabkan ucapannya di sini. Saya nggak mau tahu. Kalau nggak saya akan tetap ngomong. Ya. Selama kamu di Bandung, kamu ngapain aja? Selingkuh. Ya. Emang kamu pikir kamu selingkuh ini hanya sekali aja? Saya lagi memperbaiki nama baik saya. Nama kamu udah hancur. Nama kamu hancur bukan karena saya, tapi karena ulah kamu sendiri. Saya teman-teman terima kasih ya buat moderator aku yang solid. Aku bangga sama kalian. Woi, terus gua apa kabar? Yang nemenin lu dari nol. Lu jadi gembel. Lu datang ke Bandung, lu ngapain? Apa? Lu bilang, iya, aku tuh baru tahu ternyata Rosi itu janda. Setelah aku kenal dia 8 bulan. Hei, pembual, penipu. Laki-laki nggak punya harga diri kau. Ya. Laki-laki nggak punya jati diri, cuma berani karena hanya ada moderatormu. Oh, dia sendiri dia berani nggak? Kayak gua nggak berani. Kamu mau bongkar apa? Bongkar. Asal bener ya. Bisa kamu buktikan. Jangan cuman fitnah. Kamu pikir orang di Maumere semua ada yang dukung kamu? Kecewa dengan kelakuan kamu. Makanya kamu sama si Priska nggak berani kan pulang ke Maumere? Karena apa? Malu. Ya, lu punya om lu itu pernah pacaran sama si Priska. Sekarang pacaran sama si RK ponakannya. Jadi om sama ponakan sama-sama pacarin satu perempuan. Kan jijik lo. Aku bilang ya, jangan pancing gila saya RK ya. Saya udah diam selama ini, tapi apa yang kamu lakukan, kamu makin menjadi makin gila kamu. Stop. Iya. Om sama ponakan, karena apa? Omnya datang ke rumah saya kok. Cerita sama saya. Omnya lama 2 jam di rumah saya cerita. Bisa-bisanya. Emas apa? Emas dibawa lari. Jangan mimpi. Nah ini kalau mimpi, kalau kebanyakan mimpi di siang hari tuh gitu. Emas dibawa lari semua. Makanya suruh dia naik. Saya akan nih kan, mas ada lagi emas katanya dibawa lari. Emas apa? Emas Paijo. Emas apa? Emas apa yang saya bawa lari? Semua orang di TikTok tahu saya pulang ke Bandung. Saya tidak melarikan diri. Bukan kayak kamu. Bukan kayak kamu kabur. Ya. Pergi diam-diam dari rumah. Bukan kayak kamu. Saya tidak sepecundang itu. Ya. Saya tidak pernah membawa lari harta kamu. Nggak pernah. Terus kamu apa? Kamu bilang apa? Lihat semua uang saya transfer. Ini bukti transferannya untuk istri saya. Woi, cetak semua resinya. Kalau kalian orang pintar,
guys, si RK nggak akan mungkin cuma spill transferannya ke saya. Otomatis dia akan cetak semua resinya dari tanggal 1 per tanggal 30. Tapi kenapa uang yang utuh sama saya aja di spill? Mana bukti resi yang lain? Insmart, kalian harus pinter ya. Kalau terima info itu tuh kalian pelajarin dulu, jangan langsung telan bulat-bulat tuh kayak si Pio ya kan, kayak siapa lagi si Jan ya. Kenapa? Hah? Siapa lagi tuh si Beautiful Island sampai nge-DM saya. Dia pikir saya nggak tahu itu model konser. Masukin anak ke sekolah yang bagus ya. Pokoknya anak harus masuk ke sekolah Katolik. Giliran uangnya diminta lu mencret. Dasar laki-laki penipu. Kalian pokoknya teman-teman jangan pernah terpedaya kalau si RK bikin muka sedih. Itu tuh jurus. Itu jurus dia. Itu kelebihan dia. Kelebihan RK cuma satu, pinter nipu. Cuma pinter nipu. Itu kelebihan dia cuma satu, pinter nipu. Ya. Pinter nipu, pinter bikin muka. Aduh. Gue minum dulu, capek. Cepat, pertanggungjawabkan ucapan kamu. Kamu sampai orang tua kamu di kampung tebar-tebar hoax bilang ternyata Rosi udah nikah 4 kali. Sepil satu-satu laki gue yang mana? Atau ada itu? Nggak tahu malu. Kelihatan tenang, kamu di live kamu. Di belakang guys, dia mainnya bukan kayak saya. Kalau saya gini, nih depan-depan ngomong. Ya. Banyak. Bahkan saya pernah fitnah seorang donatur. Dia bilang katanya, aku mau diperkaos. Padahal, aduh, ibu itu baik banget guys. Baik banget. Dan aku pun termakan sama ucapan dia. Iris kuping saya. Ya, iris kuping saya. Kalau pertemanan dia sama si Pio, sama si Jan itu akan lama. Iris. Karena si RK tuh kambuh-kambuhan. Dia punya kelainan. Saya ini perempuan yang paling lama hidup dengan dia. Saya sebutin aja namanya si Pio. Kenapa saya nggak takut? Mau apa? Mau nuntut saya? Tuntut saya. Tuntut. Saya nggak takut. Mau bilang pencemaran nama baik tuh, si RK kasih tahu tuh fitnahan dia. Ya. Naik sih, nggak usah pakai akun kecil. Kalau saya lagi live nyanyi yang nonton saya cuma 20, kamu ngintip. Kamu ada berani kamu naik di room saya. Kenapa sekarang udah banyak begini kamu ciut? Nah, sepakat. Ya. Kenapa dia nggak mau naik di sini? Karena apa? Dia tahu dia salah. Kalau saya naik di roomnya dia, saya berani guys. Tapi apa? Diblokir. Berapa kali saya bilang naikin saya nggak dinaikin, malah dia tebar hoax. Apa? Ini istri RK emang sudah cerai kok ribut. Saya belum cerai sama dia. Saya belum cerai. Umbar-umbar aib di medsos. Kalau kamu mau terjerumus silakan aja. Ya. Iya, dia lagi nonton pakai akun kecil. Mana? Naikin dia ke sini. Keluarga saya itu udah muak berhubungan sama kamu, RK, paham? Ya. Laki-laki yang baik itu, apa yang dia kasih nggak akan dia spill-spill. Ini sekarang saya dapat informasi lagi, kamu bilang emas dibawa lari semua. Sinting. Emas lu yang mana yang gak bawa lari? Kalau lu bawa lari si Priska ke Kupang itu bener. Emas dibawa lari. Emas kamu yang mana yang saya bawa lari? Dasar laki-laki mata duitan.
Nggak tahu malu. Pisahkan antara pengajaran sama moral saya, woi. Hanya orang bodoh yang mau dengar tahu. Kalau gua mah bodoh, nggak mau nonton yang kayak gituan. Nggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi beberapa hal yang teman-teman harus tahu. RK kemarin pernah buat video mengatakan dia tidak pulang ke Maumere karena sudah dijarah. Nah, ini bahasa yang cukup menarik dan memang saya belum pernah bahas khusus, di mana RK kasih nampak video rumah tersebut sudah kosong. Jadi nggak ada lagi barang-barangnya teman-teman ya. Jadi barang-barang elektronik, barang-barang yang mahal itu nggak ada. Yang sisa itu cuma sempaknya RK, bajunya RK ya, yang begitu-begituan. Kalau barang-barang elektronik yang mahal-mahal sudah nggak ada. Dan bagaimana ceritanya bisa ada video RK merekam rumah tersebut yang sudah kosong ya, yang sudah dijarah menurut dia. Ternyata bukan RK yang mendatangi rumah tersebut atau pulang. Jadi RK tidak pernah menginjakkan kakinya ke Maumere sejak kejadian dia dipergoki selingkuh. Mereka malu. Baik RK maupun Priska malu untuk pulang ke Maumere karena semua orang Maumere sudah tahu. Ya biasa teman-teman, kota kecil. Kota kecil itu gosip cepat menyebar ya. Gosip itu, waduh, gila teman-teman. Nggak sampai setengah jam itu satu kota udah tahu semua. Satu kota udah tahu semua. Jadi RK nggak berani pulang. Jadi dia suruh keluarganya yang masuk ke rumah tersebut, oke? Dan di rumah tersebut disuruh ambil baju dan barang-barang RK. Ya, barang-barang RK disuruh ambil. Keluarganya itu waktu datang rumah itu digembok. Ya, digembok oleh Rosi. Tujuan digembok apa? Supaya kamu hubungi dia. Ya kan gitu kan? Jadi dikunci oleh Rosi supaya kamu menghubungi dia. Tiba-tiba keluarga RK menjebol kunci tersebut. Dihancurkan gemboknya, dia masuk ke dalam dan melihat barang sudah banyak yang tidak ada. RK mengatakan dia dibegal, dijarah, kan gitu, dijarah. Kalau memang dijarah, kenapa bukan lapor polisi? Kenapa lapor netizen? Ya. Yang jadi masalah, apakah pantas ini dikatakan dijarah? Malah sebenarnya, kalau mau dilaporkan balik, kalau ada CCTV atau video keluarga RK menghancurkan gembok yang dipasang oleh Rosi bisa laporin itu. Malah Rosi yang bisa laporin. Bisa mengatakan RK menjebol ya. Keluarga RK menjebol rumah dia. Karena walaupun itu keluarga tapi nggak ada hak teman-teman. Kayak contoh di rumah saya nih. Ada hak nggak sepupu atau adik saya atau kakak saya menjebol rumah saya? Mendobrak pintu saya? Nggak ada teman-teman. Ini rumah saya. Walaupun itu kakak kandung saya gitu kan. Secara hukum itu tidak boleh. Tapi kadang-kadang karena keluarga aja kan nggak enak. Kayak RK nih sama Rosi nggak enak laporin keluarga RK karena dia tahu ya keluarga RK ini kan cuma disuruh oleh RK karena mungkin selama ini sering dikasih uang, sering dibantu ya mungkin gitu kan ya, karena RK ini kan kaya raya dari hasil donasi ya, dia sukses dianggap dari donatur-donaturnya ini, uangnya itu. Jadi Rosi apakah bisa dibilang membegal atau merampok ya, bisa nggak? Nah bisa teman-teman, itu istri kamu. Barang yang ada di rumah itu barang kamu dan istri kamu. Jadi apa yang dibilang Rosi benar gitu. Kamu kalau bikin laporan polisi pun, polisinya ketawa. Pak, saya dirampok. Bapak tahu kira-kira siapa pelakunya? Iya, istri saya Pak, bukan tahu lagi Pak. Pasti itu Pak. Istri saya yang ngambil barang saya Pak. Menurut kalian polisi gubris nggak? Nggak digubris teman-teman. Nggak bisa teman-teman, itu barang bersama. Itu barang bersama suami istri ya, kecuali kamu nikahnya nggak sah gitu kan. Masalah ini istri kamu, barang yang di rumah itu barang bersama, harta bersama anjir. Oke, kamu bisa laporkan dia tapi ya nanti prosedurnya akan panjang, ujungnya perdata, nggak bisa pidana. Ujungnya itu perdata karena Rosi menikmati barang itu sendirian. Tapi nanti dihitung lagi sama Rosi, loh masih ada sisa rumah kok, rumah itu saya tinggalkan kasih RK, yang saya ambil nilainya lebih kecil. Nanti kalau mau ribut itu di pengadilan, itu akan panjang, paniteranya akan hitung. Barang yang diambil Rosi, estimasi uang sekian. Barang yang masih tersisa, estimasi sekian. Begitu estimasinya keluar, dan ternyata barang yang tersisa lebih mahal ya, karena kan bangunan lebih mahal gitu. Misalnya bangunannya dianggap 300 juta lah, oke, atau berapa ratus juta gitu kan. Nah, belum lagi tanahnya tuh, kalau Rosi bilang, udah tanahnya untuk dia juga gitu kan, tambah lagi.
Sedangkan barang yang diambil Rossi begitu dihitung cuma 80 juta. Cuma 80 juta, nggak bisa teman-teman. Kecuali yang diambil oleh Rossi lebih banyak daripada yang tersisa. Itu kamu susah. Tapi apapun cerita, bangunan itu biasa lebih mahal. Ya, bangunannya pasti lebih mahal. Panitra pasti akan bilang, aduh ini ngerepotin aja si RK nih ya, suruh saya ngitung-ngitung yang beginian gitu. Udah jelas-jelas dia masih disisakan rumah, masih untung. Dia kalau mau pulang sekarang, tinggal beli karpet, tinggal beli tempat tidur, jadi dia. Betul nggak? Pasti ada kan toiletnya gitu kan nggak mungkin si Rossi sampai jamban-jamban shower ya dijualin sama dia, betul nggak? Wastafel dijual sama dia kan nggak mungkin. Yang dia jual cuman elektronik, yang dia jual cuman AC, ya, meja, komputer, kan yang itu dijual sama dia, betul nggak? Tapi kalau untuk tinggal ya masih sangat layak anjir, masih ada listrik, kecuali nggak ada listrik, ya nggak ada tempat ini boker, ya nggak ada tempat kencing, ya itu mungkin repot. Itu pun kadang-kadang orang ngakali ya udah keluar. Ada orang tinggal di tempat yang cuman gudang aja pun hidup gitu. Jadi RK jangan lebay-lebay gitu. Daripada kamu ngekos, ya, ngekos itu kan sejutaan yang paling murah teman-teman ya. Kalau RK kan dia butuh AC itu, lihat tuh ada AC-nya gitu kan. Sejutaan lebih, 2 juta lah kita bilang. Daripada kamu ngekos, uang sejutaan itu udah bisa beli tempat tidur yang enak. Betul nggak teman-teman? Udah bisa beli tempat tidur, kamu tinggal beli tempat tidur, kamu bisa tempat itu. Tapi kenapa nggak mau? Kan jadi pertanyaan. Ya. Terus masalah dia selingkuh dengan dukun, aduh. RK itu kalau kita lihat ya memang gitu. Dan dari awal kemunculan RK itu memang gila uang kok. Nggak usah Rossi bilang, saya sudah tahu. Kalian tahu nggak, 4 tahun lalu saat pertama kali RK muncul, dia menghubungi semua apologet Islam yang dia anggap punya nama. Dan dia ajak PKPK. Dia ajak PKPK teman-teman. Saya termasuk yang di DM sama dia, ditawari, mau nggak diskusi kita PKPK gitu kan? Kita diskusi, kamu dapat konten, kamu dapat saweran, dia juga dapat gitu kan? Win-win solution dia bilang, win-win, sama-sama menang, sama-sama untung. Saya nggak mau, saya bilang di sini saya bukan lagi nyari duit. Ya saya tegaskan teman-teman, kita butuh duit, tapi kita bukan orang yang menggadaikan agama untuk uang. Apalagi bersandiwara dengan Oten hanya demi uang. No. Saya ingat dulu ya, ada orang berpikir, saya sama Rudy Iskariot, waktu di awal-awal saya buat konten, ya, saya kan sering tuh sama dia debat. Bukan sering lagi, setiap hari kita debat sama dia dulu ya. Hampir setiap hari. Bukan hampir, setiap hari memang. Kecuali dia lagi ada kerjaan di luar gitu, baru nggak debat. Sama-sama diuntungkan. Bahkan Rudy Iskariot juga bilang gitu, kenapa kamu bongkar ya penipuan yang dia lakukan gitu. Jadi dia komplain, kenapa kamu bongkar periuk saya? Kenapa kamu rusak periuk saya? Dia bilang. Padahal kan kita sama-sama untung dari diskusi ini. Saya sampai bingung, anjir, mereka menilai bahwa kita tuh lagi meladeni mereka debat hanya untuk nyari konten dan uang. No, teman-teman, saya nggak butuh itu. Kalau bicara konten, saya masih banyak yang bisa saya buat. Masih banyak konten lain bisa saya buat. Bisa saya reaksi Andre Tungtung, Risuli Lubis dan sebagainya. Saya bisa kegiatan di lapangan, bisa cari mualaf untuk diinterview. Kita nggak seperti itu, sampai ya debat-debat, pura-pura debat hanya untuk supaya dapat saweran. No, teman-teman. Walaupun saya susah, ya, saya katakan teman-teman, susah nggak? Susah saya sekarang. Oke? Tapi nggak seperti itu juga caranya, anjir. Ya, nggak seperti itu gitu. Walaupun banyak yang bilang, ya, daripada kamu jual madu setengah mati 100 botol baru sama dengan 1 paus, mending kamu PK, kamu debat sama Oten yang terkenal, Mikana kayak atau siapa gitu kan, dengan Robert gitu, ya, langsung dapat paus. Yang jadi pertanyaan, berkah nggak itu? Saya nggak mau. Kalau saya mau debat dengan dia, itu pun dengan niat bela agama, bukan debat dengan niat ingin nyari saweran. Enggak. Ya, kalau niatnya untuk saweran, tai kucing kali gitu. Saya debat itu kalau untuk membela akidah, ya, bela akidah. Jangan niatnya tuh untuk saweran. Sama kayak Sayyidina Ali. Kenapa dia nggak tebas? Padahal sama-sama perang nih. Lagi perang gitu kan tinggal tebas. Dia nggak mau karena niatnya itu emosi. Ya saat dia diludahi kan, dia malah nggak membunuh. Dia nggak menebas orang tersebut yang meludahi dia. Kenapa? Dia nggak mau niat dia tuh jadi salah. Walaupun orang nggak akan tahu kan, ya ditebas karena musuh. Ada nggak orang bilang, oh, niat kamu apa Ali? Nggak mungkin. Tapi
dalam hati kita kan tahu kita niat kita itu apa. Dalam hati kita tahu sendiri. Kenapa saya PK sama dia? Apakah karena nyari koin atau niat saya bela agama? Kalau masih ada terbesit untuk cari koin, saya nggak akan mau. Nggak akan mau, teman-teman. Itu prinsip saya. Dan setiap orang punya prinsip masing-masing. RK dari awal tuh gila uang. Saya setuju, memang dari awal gila uang kok. Dia muncul untuk nyari uang. Begitu juga dengan Polikarpus yang lain. Murni nyari uang kok, anjir. Bukan bela agama, uang datang. Kalau apologet Islam, kita membela agama, duit itu bonusnya. Bonusnya, duit yang mendatangi kita, uang yang mendatangi kita. Bukan kita yang ngejar uangnya gitu. Apa sih ini gitu? Hancur sekali dan rendah sekali, teman-teman ya. Rendah sekali kalau ada orang membela agama demi nyari uang. Allah kita maha segalanya kok. Ya, ngapain kita harus mengemis ya, harus aneh-aneh gitu. Allah yang akan sediakan, Allah yang akan sediakan, dan saya sudah rasakan, teman-teman. Setiap saya melakukan jihad ya, ke lapangan, lakukan sesuatu yang ya lumayan berdampak lah, itu rezeki langsung datang, rezeki langsung datang ya, bukan dari donasi, teman-teman ya. Kalau hotel iya gitu, tapi itu nanti ada omset ini, ada ini dapat gitu kan. Nah contoh nih, ada tempat saya yang saya sewakan nggak laku-laku, udah setahun, teman-teman, udah setahun nggak laku. Begitu kita renov masjid di Ciranjang, tiba-tiba ada yang hubungi mau nyewa. Langsung, saya kasih nampak kores. Lagi di Ciranjang tuh, saya kasih nampak kores. Res, lihat nih. Kenapa bisa terjadi? Ya itu, teman-teman. Ya, Allah yang akan sediakan semua. Tugas kita lakuin bagian kita. Begitu juga dengan Oten masuk penjara atau tidak. Jangan kita pertanyakan, ya Allah ini kenapa nggak masuk penjara? Saya malah melihat itu keadilan yang luar biasa sekali. Dedi masuk penjara tapi tidak menikmati uang sesen pun karena dikorupsi sama Polikarpus yang lain. Ada mafia donasinya. RK kenapa hukumannya seperti ini? Karena kalau dia masuk penjara, orang seperti RK tidak akan tobat. RK tuh nggak akan tobat kalau masuk penjara. Tapi kalau seperti ini, ya dia akan berpikir, ini penderitaan dia yang sesungguhnya lebih parah dari penjara. Kalau kalian nanya sama RK lebih bagus kamu masuk penjara 8 bulan, 9 bulan, atau kejadian ini? Potong kuping saya. RK pasti akan bilang lebih bagus dia masuk penjara 9 bulan. Keluar-keluar dapat duit banyak. Selama di penjara ditransfer banyak. Seperti ini mati dia. Mati. Karir yang dia bangun 4 tahun habis. Kalau masuk penjara jadi pahlawan mereka. Entah kenapa ya. Polikarpus setiap masuk penjara keluarnya jadi pahlawan Kristen. Aneh sekali. Aneh sekali, teman-teman. Oke? Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Ya, artinya terbukti perkataan Herder bahwa RK masih ada 2 wanita lagi selingkuhan dia, dan mungkin akan terus bertambah kalau RK punya uang. Ya, kalau RK punya uang mungkin akan terus bertambah. Jadi bertambahnya selingkuhan RK ini tergantung dari spender-spendernya. Kalau memang spendernya pengen RK selingkuh terus ya silakan, gitu. Silakan danai RK untuk selingkuh. Ya, danai dia untuk selingkuh. Maka kalian juga akan menanggung dosa tersebut. Karena setahu saya di agama Kristen, Anda mendanai orang untuk selingkuh itu juga dosa. Ya, kalau di Islam kalian fix masuk neraka semua. Tapi kita bicara kacamata iman kalian. Kacamata iman kalian, kalian itu berdosa sekali, sudah mendukung perselingkuhan RK. Jadi sadarlah, tobatlah teman-teman. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua. Dan jangan lupa kita ada jualan madu, teman-teman ya. Nih, ada beberapa produk yang kita jual. Dan jangan lupa yang paling enak itu menurut saya ya, balik lagi tiap orang beda-beda. Madu hutan Aceh. Ini saya sarankan kalian beli madu hutan Aceh. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.